Dulu ya ada ngobrol-ngobrol lah, tapi kan aku bareng Arif gitu. Pas kamu mau nyamperin aku, ada Arif. Aku tuh yang kalem, tapi Us tuh udah yang nyolot. Nah, terus waktu itu anak-anak stand up Bekasi yang ini, yang apa namanya, manas-manasin. Ada tuh. Aku tahu tuh siapa aja orangnya, tahu tuh. Mas Don, pernah nggak kon pas cilik ngoyuh nang dalan terus ngoyuh mumbok kipat ke ngiwon nengen. Tolong bro, ini bener-bener bahasa sastra bro. Jancok. Opo kon? Kenapa? Iya kan ngobrol sama openingnya gitu. Yes. Halo, kembali lagi bersama saya di PWK Podcast Warung Kopi. Opo kabare Jancok. Bisa dong harusnya pakai bahasa Jawa. Nih coba ajarin sini. Ya, halo teman-teman, kembali lagi. Halo Rek. Halo Rek. Balik maneh. Ambe aku Prasteguh. Nah, podcast kesayangannya awak dhewe. Nang podcast kesayangannya awak dhewe. Podcast Warung Kopi. Podcast Warung Kopo. Bukan kopi. Kopi. Senang sekali hari ini kita bersama Dono Pradana, tepuk tangan teman-teman. Ini banyak sekali kayak coki ente gitu. Kenapa? Gini. Oh gini. Dono nih gini nih. Coki kan gini. Gitu ya. Ini bintang tamu yang banyak ditanyain di komen ya. Banyak ya Dono Pradana. Iya, kenapa ya? Padahal apa ya? Mungkin orang-orang nggak tahu kalau misalkan Kamu tinggalku tuh di Surabaya bukan di Jakarta mungkin. Ya pasti kan kalau aku ngomong ya Dononya di Surabaya. Emang kalian gak punya duit buat bayarin pesawatnya? Iya, kan emang gak ada. Emang nggak ada. Ini karena telur aja plastik. ini karena kebetulan Dono lagi main di Jakarta. Besok bareng ya kita ya. Besok kita ngejob bareng. Nah, waktu itu ke Jakarta ya, cuman nggak nemu jadwalnya dan akhirnya nemu. Tapi ini konsepnya tuh emang kayak di warkop gitu ya. Iya. Kenapa? Gak apa-apa, keren aja gitu loh. Kirain tuh semua tuh palsu, bohongan, terus nggak boleh ngerokok gitu. Boleh, gue ngerokok di sini. Sini boleh. Tuh. Yang gitu ya. Boleh, mau pesan minum apa, Cuk? Mau diramal nggak? Ramal apa itu, Cuk? Kayak gitu, Cuk. Mau pesan tayangnya pas Imlek kan? Enggak, sekarang kan Imlek, Bro. Kok bisa? Imlek kan tanggal 1. Aku ngetes kamu doang. Ngetes doang loh. Aku tahu sebenarnya. Mau pesan minum apa? Minum. Biasa kalau di warkop aku pesan ini apa namanya? Es Milo double. Es Milo ada kan? double. Ini. Ada Milo. Aduh. Ya, itu Milo. Coba. Sobek. Sobekin. Mi mau? Ya. Dicopot gitu. Double. Aku kopi. Kenapa? Gak nemu lucunya aja. Mau diramal lagi enggak? Enggak. Wes. Yanti. Oh, mana Yanti? Itu Yanti. Oh, ini Yanti. Nah. Nih. Oh, ini Yanti. Nah, ini Yanti. Coba. Set. Kok bawa kera ya dia? Enggak ada, Cuk. Biar penontonnya penasaran. Kemarin bawa buaya. Makan enggak? Makan. Tetap Indomie dong. Indomie. Diambil Yanti juga? Enggak, biar aku aja. Tapi dia ambil lagi sendiri. 1, 2. 2 boleh. 2, cuy.
Kan Wisma kan. Iya. Kan lagi. Nih. Ini beneran bukan gimmick ya? Enggak. Oh iya. Bener. Oke. Pakai telur. Iya. Iya nanti tolong ya. Agak mateng dikit ya. Ada cabe nggak? Kalau nggak ada, nanam dulu. Gitu. Orang Jakarta nggak suka ya nanam gitu. Ada aku nanam. Nanam Aku apa? karena bukan orang Jakarta ya. Orang Padang, kalau Padang suka nanam. Oh gitu. Emang susah ngeluarin dana sendiri. Ini ngomongin apa nih? Ya, kabarnya dulu lah. Ngapain kesini? Ada kerjaan, benar. Ada kerjaan dari MLI besok bareng sama talent-talent MLI lain, sama Muslim, Dustin, Rispo, Pras, terus ada aku juga. Main game kita besok ya. Main game. Kamu emang suka main game? Main bola gitu? Kalau main bola ya. Nah, ya. Kebetulan kayak futsal gitu, terus main bola udah olahraga favorit, Pras. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, katanya kamu takut istri ya? Kok bisa? Kok bisa? Katanya gitu, Kok bisa takut katanya istri? gitu. Enggak, kata siapa? Ya banyak lah orang yang. Kalau aku kan nggak pernah lihat, nggak pernah ngeliat kamu diomelin istri gitu. Kemarin di Bali mesra-mesra aja, gue lihat. Benar. Terus kenapa bisa dibilang takut istri? Siapa sih yang bilang? Enggak, mungkin apa ya? Firsan yang ngomong. Fir, Dono tuh gimana sih tentang Dono, fakta-faktanya? Takut istri katanya. Gimana tuh? Enggak. Kalau menurutku sih takut istri enggak sih, Pras. Cuma lebih ke apa namanya? Emang istriku tuh sering ngomel-ngomel gitu kan. Kalau di depan anak-anak ya. Tapi dia bukan ngomelin aku. Ngomelin anak-anak Kayak misal main ke kantor Comedy Sunday gitu. Kalau terus abis itu lihat kotor. kotor gitu kan, ada kertas di mana-mana, terus ada kayak mayat rusa kayak gitu. Itu kan apa ya? Namanya juga perempuan kan. Lihat kayak gitu kan kayak risih gitu loh. Terus tuh ngomel-ngomel depan anak-anak gitu. Terus aku yang diem aja. Ya udah, karena menurutku ya emang bener, ya udah omelin aja anak-anak. Karena kalau aku yang ngasih tahu tuh nggak dipeduliin gitu loh. Terus Don, kamu tuh sempat, ini masih di dalam ruang lingkup istri ya. Seru kayaknya bahas ya. Katanya sempat ditolakin calon mertua ya. Hapus kan. Siapa suruh datang ke sini. Iya. Gelamar terus katanya. Rah gitu. Sebelumnya tuh pas sebelum datang ke sini tuh sebenarnya udah nontonin kontenmu ya. Iya, iya. Kayaknya nggak ada pertanyaan kayak gini deh gitu. Observasi aku, riset dulu. Tapi nggak ada kayak gini nembak langsung tuh nggak ada gitu loh. Udah, ya kan biar ini aja. Karena Firzan yang ngomong. Ini tuh tagline-nya setajam silet nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Gak ada. Tapi gimana? Nggak Bener? iya apa ya? Bukan nggak ditolak ya? Enggak, maksudnya ini pasti akan jadi patokan untuk orang-orang yang mengejar cinta sampai dapet gitu. Ya siapa tahu kamu bisa ngasih solusi buat orang-orang yang Sebenarnya bukan ditolak ya, tapi lebih ke kayak dipertanyakan gitu. Bisa nggak gitu? terus. Yakin nggak kayak gitu? Ini yang pertama kali kamu ngomong kamu datang ke rumahnya. Pertama kali datang ke rumahnya, sering kan datang ke rumahnya. Kalau pacaran gitu. masih oke, boleh. Kalau pacaran masih oke. Mungkin orang tuanya juga tahu kalau misalkan waktu itu kami pacaran ya. Karena kan kenapa tahu? Karena intens ketemuan tuh sering kayak istriku dulu pas berangkat kerja tak anter, pulang kerja tak jemput kayak gitu. Terus kalau misalkan mereka ada acara apa aku diundang gitu. Tapi pas untuk ke jenjang yang lebih serius baru tuh dipertanyakan sih. Jadi bukan ditolak gitu. Karena standar apa ya dari keluarga istriku mungkin tinggi ya kayak kayak Bisa nggak menyelamatkan hidup anakku? Iya karena kan Pekerjaan saya kita kan bukan yang- orang kaya ya. Iya, Pekerjaan waktu itu kan emang milih untuk full di stand up comedy kan. Iya. Bisa, tapi ya mungkin duitnya nggak yang sampai banyak banget gitu. Tapi aku yakin aku bisa nih Iya. hidup dari sini gitu loh. Tapi mungkin standar orang tuanya waktu itu kayak nganggep ini tuh bukan pekerjaan utama gitu. Oke. Ini tuh side job. Iya, Jadi pekerjaan utama ya kerja kantor, terus udah jelas per bulan dapat berapa, tiap hari Sama kerja kayak jam bapakku. berapa, pulang jam berapa Ya, gitu. bapakku juga mikir gitu dulu. Terus? Terus akhirnya
apa ya, pelan-pelan itu aku ngeyakinin dengan cara yaitu keluar dari zona nyamanku waktu itu. Kayak udah Sempat kerja kantor? Sempet mencoba untuk kerja kantor tapi ternyata nggak bisa. Apa itu? Kerja dia di kantor event gitulah. Oh, waktu itu kerjanya juga jam kerja banget. Jadi berangkat jam 9, pulang jam 5 sore gitu. Nggak sanggup tapi ya? nggak sanggup gitu. Sama. Kayak apa ya? Kayak gelisah aja gitu. Bawahnya tuh pingin keluar, pingin nyari sesuatu, nyari ide-ide gitu. Emang nggak cocok ya? Sama, aku juga. Mungkin ya emang sudah dikasih jalannya. Aku kerja kayak gini. Maksudnya ya berseni lah. Kalau disuruh kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore mungkin aku lebih sering berantemnya sama karyawan situ. Kan, ngapain lagi nih anjing gitu. Pasti gitu kan. Berantem ya gitu. Suka bergerak gitu. Iya. Kayaknya berantem seru nih bro. Mungkin gitu ya. Terus Dono ini setahu ku orangnya cool banget. Punya teman deket tuh susah banget. Ya, penglihatanku nih, iya kan. Temanmu cuma Firza. Lihat, bener nggak tuh? Untuk sekarang ya. Kamu tuh lebih dikenal songong. Biar klarifikasi. Dono tuh songong banget, Cuk. Emang iya, dia emang tenang, perawakannya tenang gitu. Terus nggak mau berteman, bukan nggak mau berteman, emang susah masuk ke kamu tuh. Bukan gak mau berteman ya, tapi emang mungkin karena belum kenal aja sih Pras. Oh gitu ya. Mungkin ya, kalau menurutku ya. Kalau untuk sekarang emang apa ya? Aku mengiyakan kalau temenku emang Firza, temen deket ya, emang Firza. Karena udah seprofesi, satu kantor juga. Habis itu banyak beberapa kerjaan tuh bareng terus sama dia gitu loh. Jadi temenanku sama Firza tuh nggak kayak Coki Muslim yang diceritain ya. Kalau pas ngonten doang akrab, setelah ngonten udah nggak sendiri-sendiri. Kalau aku sama Firza tuh udah bener-bener udah kayak apa ya? Aku nganggap Firza tuh udah kayak ya teman, ya adik gitu. Secara kan umurnya juga jauh di bawah kan. Walaupun mukanya dia udah kayak kepala sekolah kan. Berantem berapa kan? 89. Oh 89. Firza tuh 91 ya? Firza 94. Oh 94. 94 kan? Masih ini ya. 94 sebelum Masehi gitu sebelum. Banyak soalnya orang-orang tuh ngira Firza tuh tua banget. Iya. Karena perawakannya, perutnya kan buncit, habis itu karena mantan juga. Mukanya tebel gitu kan. Iya. Terus habis itu pas tahu faktanya kalau dia jauh lebih muda dari aku, langsung orang kaget gitu. Tapi kamu pernah jadi manajer Muslim juga dulu? Pernah dulu. Tapi dekat sama Muslim? Deket banget sama Muslim. Sampai sekarang deket banget. Sering ngobrol kalau dia ada masalah. Dia juga kayak cerita gitu. Kalau aku juga sering nanya kabar. Iya. Karena aku banyak dengar dari komunitas se-Indonesia pun gitu. Dono nih sombong bro. Bener ya Dono. Enggak, tapi aku juga baru pas di MLI baru banyak ngobrol kita kan. Dulu ya ada ngobrol-ngobrol lah, tapi kan aku bareng Arif gitu. Pas kamu mau nyamperin aku, ada Arif. Iya kan. Enggak, maksudnya kan dulu nggak dekat. Sekarang udah mulai ngobrol lah, sharing materi kita, bener kan. Ngobrolnya kita tuh cuma paling ya pas abis nonton perform, terus abis itu pas kayak tadi ada yang kurang ini tambahin ini kayak gitu. Iya. Belum yang sampai sejauh ngobrolin tentang kehidupan. Belum. Karena dia emang anaknya tenang-tenang. Karena kita lagi ngobrol, ada Dono di sini gitu. Emang dia diam-diam aja anaknya. Tapi ini kan aku emang jarang banget collab ya. Jarang banget main ke konten orang gitu. Soalnya satu mungkin tinggalku di Surabaya. Kalau di Jakarta kan banyak banget teman-teman atau konten creator lain. Jadi bisa main-main. Kalau aku emang jarang banget karena ya jauh aja gitu loh. Nggak ada niat tinggal di Jakarta? Nggak ada. Kenapa? Maksudnya kan udah pendapatan udah oke lah nih dari MLI gitu. Oke banget. Iya kan. Sekarang walaupun dulu nggak mau bareng MLI. Dulu sempat nggak mau bareng MLI. Dulu nggak mau sama MLI. Sama gitu. Nggak mau. Karena keterbatasan. Tapi ada alasannya. Nggak maunya mungkin karena dulu masih naif ya. Benar. Masih naif karena mungkin kita stand up komedian Indonesia mikirnya MLI ini benar-benar brandingnya nggak cuma kapitalis di sosmed tapi benar-benar kapitalis di dalam bisnisnya, ya kan.
segala hal. Sedangkan kita itu berangkat dari idealisme dan kekeluargaan gitu loh. Benar. Terus habis itu setelah itu ya udah MLA deh, ya udah cukup tahu aja. Tapi kalau disuruh gabung atau kerjasama enggak deh gitu. Dulu. Sampai akhirnya 2019 ketemu sama Patrick, ketemu sama Gian, terus mereka sampai bela-belain dari Jakarta ke Surabaya buat ngobrol sama aku. Terus dikasih tahu nih visi misinya, terus cara bisnisnya, terus ternyata wow menarik juga. Menarik juga ya. Menarik juga. Ini buat komedi Sunday kan ya awalnya. Waktu itu kamu sendiri dulu. Aku sendiri. Jadi kamu dulu baru komedi Sunday. Waktu itu iya. Firza masih di Telkomsel ya? Firza masih di Telkomsel, dia masih belum beli sepatu belum. Sepatunya masih Skechers waktu itu. Gak ada masalah sama sepatu Skechers ya. Cuma ya begitulah perjalanan gitu. Dono yang setahu aku gitu. Karena emang sebenarnya ini anak, aku tahu nih emang perawakannya cool aja, tapi sebenarnya bertemannya emang baik gitu. Cuman ya karena di MLI aku baru tahu lah, makanya aku undang. Dulu itu makanya mumpung di sini juga mau cerita juga. Belum pernah cerita kemana-mana. Belum pernah cerita kemana-mana karena emang jarang collab, jarang ada yang ngebahas langsung. Dulu tuh emang sebelum masuk terjun full di entertain, waktu itu kan masih ya udah Dono, stand up comedian dari Surabaya, anak komunitas stand up comedy Surabaya. Emang waktu nggak tahu kenapa tiba-tiba komunitas Indonesia atau mungkin di Jakarta anak-anak komik-komiknya itu pada musuhin Dono Pradana. Kayak di blacklist, kayak apa ya, kayak dibenci banget gitu loh. Kenapa ya? Gak tahu ya waktu itu ya. Mungkin satu aku bisa tahu dulu tuh isunya adalah Dono ini orang yang membuat komunitas jadi terpisah. Jadi ada komik lokal sama komik nasional gitu. Jadi ada gitu. Dulu tuh emang ada. Dulu tuh gini ya. Membegitukan. Iya. Alasannya tuh simple Pros ya. Dulu tuh gabung stand up comedy kan tahun 2011. Yeah. 2011. Terus 2012 baru nemu nih feel-nya buat kayak yakin kayaknya ini aku lucu deh gitu. Karena 2012 itu benar-benar statistik kalau misalkan performku tuh makin naik gitu loh. Jadi udah nemu lucunya tuh tahun 2012. Tahu cara bikin materi, cara menguasai panggung, terus public speakingnya harus gimana itu udah tahu gitu. Sampai dulu kan kalau misalkan si komik pingin dikenal atau pingin dapat job-job yang banyak harus ikut kompetisi stand up kan. Ya, suci lah ya stand up Kompas TV itu ya. Nah dulu itu pas 2013 aku ikut kompetisi suci yang Suci 3. Jadi zamannya si Muslim Babe Cabita sama siapa? Viko. Ikut Pras. Dulu kan nggak tahu kenapa di sosmed kan kenceng banget tuh infonya. Benar. Di kota ini ada komik lucu nih namanya ini. Di kota ini ada nih namanya ini, digadang-gadang kan. Nah, waktu itu namaku udah gede banget. Di Jawa Timur ya, sama ada lah mungkin di beberapa kota di Indonesia gitu loh. Terus habis itu udah pede ikutan Suci 3. Jurinya waktu itu Pak Diindro sama Raditya Dika. Jadi waktu itu aku sama Muslim selisih 5 nomor kalau nggak salah, tapi nomor terakhir dapat Muslim terakhir. Duluan. Muslim terakhir. Muslim terakhir. Iya. Terus habis itu ini materi udah yang tak bawa ke audisi udah materi yang udah lucu banget nih. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena di setiap performnya pasti pecah. Pasti kena. Ya. Gitu. 5 menit pastilah ini. Udah solid lah materi solid. Terus pas audisi, pas masuk kenalan masih di setup. Belum ke punchline nih. Mau ke punchline tiba-tiba Raditya Dika bilang, "Oke, terima kasih." gitu. Anjir, langsung. Itu langsung hati tuh rasanya langsung hah?
ini mau punchline loh gitu. Anjing ya udah bangsa. Di situ hancur maksudnya ya. Hancur banget Pras. Down banget karena ekspektasiku tinggi banget nih. So, apalagi orang-orang udah udah kayak apa ya, ngangkat-ngangkat gitu loh. Iya, di sosmed ya. Di sosmed, di ini juga pas di dunia nyata juga gitu, anak-anak Dono pasti lolos nih gitu. Wakil Surabaya nih. Gitu. Terus begitu ekspektasinya nggak gitu, rasanya tuh kayak bangsat nih. Di situ malas ikut kompetisi langsung. Di situ udah malas ikut kompetisi, di situ udah langsung kayak kepikiran oke, kayak nunjukin tai lah, nggak peduli lah. Kamu bisa bikin panggung sendiri lah. Bisa aku bisa hidup di stand up tanpa harus kayak gini-gini lah gitu. Masih sakitan aku tapi. Aku kan Suci 3 ikut juga yang Bandung. Dapat golden ticket. Terus ditelepon. Salah telepon. Malu cok. Salah telepon. Mbak Doci yang nelfon itu. Mungkin Mbak Doci nonton itu. Halo Pras, selamat kamu lolos gitu. Kamu ke Jakarta. Size sepatu berapa? Size ini berapa? Size ini berapa? Gitu dong. Aduh. Jam 5 ditelepon. Jam 6 ditelepon lagi. Aduh Pras, maaf banget. Anjing apa ini? Kita salah telepon. Yang lolos bukan kamu Pras. Ya udahlah Mbak. Gitu. Itulah, itu frustasi sih. Iya, kalau kamu kan jelas di-cut. No gitu. Di-cut. Ini Om Indro ngasih. Bagus kamu, selamat lolos. Ya udah, mungkin karena dia tahu kamu dari mana, dari Padang. Dia bisik-bisik, jauh nih bro gitu. Jauh nih bro, kasih aja kali. Ntar aja nggak usah kita lolosin. Dikasih. Tapi kan masalahnya kan ditelepon. Ditelepon ya. Itulah ya. Ya mungkin dari situ Bras ya. Akhirnya Dono yang kayak sok cool habis itu, terus habis itu tapi sok cool. idealis. Aku akui, kamu cool. Terus terciptalah mindset bahwa kalau misalkan tempat stand up comedian itu di panggung bukan di TV. Aku selalu menyuarakan itu. Dimanapun, waktu sharing sama komunitas, waktu perform stand up dan di sosmed. Dan entah kenapa waktu itu sangat menginspirasi teman-teman komunitas, apalagi di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Timur tuh emang apa ya? Aku sendiri mengakui kalau teman-teman komunitas Jawa Timur tuh kalau misalkan aku datang ke kota-kotanya banyak banget yang respect banget gitu loh. Kayak panutan nih. Nah, waktu itu aku nggak tahu kalau mereka tuh ternyata apa yang tak lakuin itu menginspirasi mereka. Tapi mereka tetap ikut audisi. Beberapa ada yang nggak ikut, beberapa ada yang tetap ikut gitu loh. Oke. Terus tapi Suca kan ikut kan? Nah, itu kesalahan tuh. Suca kan ikut lolos kan? Sampai berapa besar? Cuma 3 kali perform. Oh iya. Nah, abis itu kan sering Pras bersuara di Twitter waktu itu, zaman Twitter ya. Kalau komik tuh harus gini kayak gini gitu. Alah nggak usah lah gitu loh. Nggak usah minder sama kemampuan gitu loh. Iya. Terus akhirnya ada istilah komik nasional sama lokal gitu. Katanya waktu itu aku tuh kayak memisahkan gitu loh. Kalau komik ya komik aja, nggak usah ada komik Sangobion. Nggak usah ada komik TV, komik lokal kayak gitu. Nah, mungkin aku dulu terlalu naif ya. Iya, itu dia mungkin. Karena menurutku Dono ini bukan tipikal untuk dikompetisikan. Iya kan? Bener. Menurutku karena emang tipikal stand up Dono ini storytelling. Butuh didengerin dulu baru tuh tahu kita ceritanya. Kalau di TV kan emang 13 detik harus langsung lucu gitu. Halo, assalamualaikum. Harus ngejar langsung kan. Cuman ada beberapa Mas Dono tolong jangan sering kutuk-kutuk meja, ntar ada yang keluar. Oh iya. Kemarin ada yang keluar gitu, bro lagi tidur bro katanya. Nah itu mana Yanti, masuk Yanti. Nggak sadar kalau ketuk-ketuk meja, maaf ya. Banyak bro, hampir semua orang di sini. Masalah ini nih, harusnya besok gini ya bro ya. Jadi bro, ini banyak banget nih, maksudnya dari subscriber juga ngomong, wah kenapa geladuk-geluduk ya itu ya karena ini bro, saya jelaskan, ini sama meja, kan lagi di warung kopi bro,
ya kan? Apa saya harus begini? Mau kan enggak? Tol. Mie-nya beneran loh, gila. Mie-nya beneran loh. Mie yang tadi ya? Iya tadi itu. Dan beneran mateng banget loh. Gokil. Makanya agak lama. Gitu. Makan dulu, aku minum dulu. Sambil bakar rokok. Enak banget bikinannya Yanti, ya ampun. Oke, kita lanjut. Dengan seperti itu, maksudnya kan buat teman-teman juga kompetisi itu tidak menjamin segala hal gitu. Bisa dengan cara yang lain. Tapi lebih berat menurutku. Perjalanan lebih berat. Kalau tanpa TV ya, ini nggak bisa kita pungkiri juga. Iya kan? Kamu setuju nggak? Setuju banget sih. Iya kan? Karena apa ya? Secara nggak langsung dulu ya. Dulu kan stand up masih eksklusif banget ya. Benar. Nggak semua stasiun TV menayangkan dan nggak semua event ada stand up komedinya. Benar. Kalaupun ada acara stand up komedi di event itu pasti cuma acara-acara tertentu. Benar. Begitu tahun 2015 ke atas stand up udah dikenal banyak orang, tapi jatuhnya udah nggak eksklusif. Iya. Karena semua ada stand up-nya. Ada. Kadang di Padang juga gitu. Ini ada stand up-nya. Siapa? Ada aja ternyata. Emang gak anak komunitas. Lucu tapi. Kita mau ngomong gimana? Iya benar. Itu kan. Kadang aku lihat nonton lagi duduk di kafe ada stand up. Lucu, aku ketawa cuy. Ayo gabung komunitas. Gak mau kata dia. Wah lebih idealis lagi. Iya. Tapi dimatiin jobnya habis itu. kita. Jangan dikasih bro ini bro. Difitnah, jangan itu bapaknya PKI bro gitu. Kan dulu ngerokok gak sih? Dulu sempat ngerokok. Terus karena ada anak berhenti ya? Karena pas anak lahir langsung berhenti. Tapi nge-vape? Nge-vape. Sama aja dong. Beda dong. Oh iya? Emang beda? Kalau vape kan uap. Kalau ini asap? Kalau rokok kan asap. Dan kalau misalkan uap vape kan nggak nempel di baju. Anakmu juga bau. nge-vape? Enggak, belum dia enggak nge-vape. Dia enggak. Kebetulan aku sekarang ngereok ya dia. Emang seniman banget. Kenapa tiba-tiba vape? Dulu tuh aku sampai mau ke Jakarta tuh minder, Pras. Kau sempat ada sama ya, aku juga begitu kan sebagai anak daerah ya. Minder ya. Nongkrong sama anak-anak Jakarta ini. Mindernya tuh karena apa ya? Karena anak Jakarta dulu teman-teman kebanyakan ngemusuhin Dono Pradana gitu kan. Berarti kamu tahu ya? Maksudnya? Tahu waktu itu, apalagi kan pernah berantem sama Uus di sosmed. Oh. Di Twitter. Iya. Ingat banget tuh berantem sama Uus, diserang sama awalnya tuh di no mention sama Uus. Kasusnya tuh gini loh. Gara-gara ada namanya Reno Venadi. Tahu. Reno Venadi itu dia jadi MC di event gitu, bintang tamunya si Marcel penyanyi tuh. Iya tahu. Yang kasus dia ngetawain Marcel, ngerosting kalau nggak salah. Ngerosting personelnya si Marcel. Iya, terus Marcelnya marah. Nah, Marcelnya marah gitu karena stand up comedy kok gini gitu loh. Kok roastingnya itu lebih ke body shaming. Oh, dia roasting body shaming Iya. gitu. Nah, waktu itu kan beritanya viral banget tuh. Rame lah pokoknya di Twitter pada waktu itu. Nah, terus aku komen gitu, yang kena satu orang, yang ngelakuin satu orang, yang kena semua orang gitu. Iya. Wah, ini emang stand up comedian gitu. Iya. Terus bahasanya stand up comedian kan kita juga stand up comedian. Terus habis itu si Uus nge-tweet, terus ada nama aku gitu. Alah Dono kayak gitu. Kayak nggak pernah dibenci sama dia ngomong gitu aja dibenci sama komunitasnya sendiri gitu loh. Pokoknya kayak ngomong kayak gitu. Terus kenapa nih anak gitu loh. Kenapa nih anak kayak gini? Karena waktu itu sama Us ya nggak ada masalah gitu loh sebelumnya. Tiba-tiba aja kayak gitu. Terus nanya nge-reply kan, kenapa nih ada masalah apa nih? Terus dia bales, ya lu ngomong kayak gitu sok-sokan gitu. Emang dia nulis gitu? Iya, sok-sokan peduli stand up. Bukannya lu yang misahin stand up antara ada komik lokal. Jadi kemana-mana. Oke. Tapi masih nggak paham nih maksudnya. Apa ini kenapa? Intinya kenapa gitu loh. Clearnya gimana?
Nggak ada clear. Clearnya gua udah saling komen. Aku tuh yang kalem, tapi Us tuh udah yang nyolot. Nah, terus waktu itu anak-anak stand up Bekasi yang ini yang apa namanya manas-manasin. Ada tuh. Aku tahu tuh siapa aja orangnya tahu tuh. Seru nih. Yang tahu siapa tuh. Salah satunya sampai udah ada yang masuk Emily juga kan gitu. Sampai sekarang. Kan? Siapa itu? Kalau ada ya sebutin aja. Ada ya, jadi dulu itu jadi ada siapa ya yang malas-malasin ada. Sampai sekarang ada nggak dia di MLI? Ada. Siapa itu anak MLI? Cuma kita Cuk, Rispo, tapi bukan anak Bekasi. Bukan anak Bekasi, anak Depok. Dustin, siapa ini? Dustin ini penjinak biawak ya dia. Beda. Dia bukan stand up comedian ya, bukan. Aku siapa lagi? Kalau aku kan nggak pernah ikut-ikutan tuh nonton. Bangsat emang. Jadi waktu itu anak Bekasi siapa? Ada yang manas-manasin, ada siapa ya? Ada Bintang BT. Oh, Bintang BT. Ada Danet Gustama. Oh, Bang Danet yang sekarang terus ada Arya juga. Pokoknya anak-anak itu. Pokoknya anak-anak itu ya waktu itu. Kayak mereka manas-manasin juga gitu. Wah, seru nih gitu. Terus kan semua teman-teman komik mantau tuh. Kamu berasa disudutkan waktu itu? Waktu itu karena aku nggak tahu ini poinnya apa nih, kenapa tiba-tiba nyerang aku, kenapa gitu loh. Ternyata ya itu gara-gara kelakuanku yang dulu, yang udah sok idealis, habis itu menciptakan. Tapi kamu mengakui ya, Tapi aku mengakui ya, kayak mengakui kayak naif banget loh. Naifnya itu gini Pras. Pernah lihat di Stand Up Metro TV siapa gitu yang perform. Kalau nggak salah ada anak stand up Jakarta gitu, nggak tahu Jakarta mana. Dia perform terus nggak lucu. Terus aku nge-tweet gitu. Kenapa sih Stand Up Metro TV tuh nggak ngundang komik-komik daerah aja gitu loh. Banyak yang lebih lucu, banyak yang lebih bagus performnya daripada anak ini gitu loh. Contoh aku nih gitu. Ya. Waktu itu nggak pingin. Aku nggak pingin. Pokoknya nggak mau aku masuk TV. Nggak mau. Anti banget sama TV waktu itu. Gara-gara Kompas ini lah ya. Gara-gara Kompas itu. Terus habis itu kan naifnya gini kan. Mikirku kenapa Metro TV nggak mau ngambil yang di bawah yang lebih bagus gitu loh. Tapi kan yang nggak tak pikir adalah ya terserah Metro TV dong. Iya benar. Ini tuh entertain gitu loh. Mau make nggak dipakai ya terserah mereka. Kenapa harus aku yang ngatur? Kenapa mereka harus nurut sama suaraku gitu? Di zaman itu ya. Di zaman itu. Nah, terus pas tahu masalahnya itu dari anak-anak, mereka tuh nggak suka kamu kayak gini Don, gara-gara kamu kayak gini gitu. Oh alah gitu. Ya udah akhirnya ya wis lah. Mereka jauh di sana, habis itu aku juga di Surabaya. Ya udah kalian cari duit dengan cara kalian, aku struggle dengan caraku sendiri. Ya udahlah kayak gitu. Sampai akhirnya tahun 2015 ketemu di Solo. Sama siapa? Sama Us. Oke. Berantem? 2000 enggak. Oh, kirain langsung. Enggak. Terus Us waktu itu di Opera Van Java. Dia waktu itu ada show di Opera Van Java waktu itu live di Solo. Aku event stand up di Solo. Ketemu di satu tempat. Pas ketemu kaget. Bangsat, kenapa nih anak di sini gitu? Dia juga gitu. Waduh, kenapa aku di sini? terus. Akhirnya mau nggak mau, ngobrol, halo, aman, nggak ada masalah. Dibahas, masalah, kan? Ngobrol. Nah, bangsatnya anak komunitas stand up Solo, ya, ngajak nongkrong di base campnya. Di Solo ya, kalau di Solo anak komunitas stand up Solo itu pasti mabok. Jadi ada tempat di Solo namanya RBI, Rumah Blogger Indonesia. Itu tuh kayak markas apa ya? Pokoknya anak keren Solo gitu. Di situ. Iya. Terus beli ciu. Terus Us kan peminum juga kan. Kali 4 bro. Nah. Langsung jujur tuh. Don kon bangsat Don gitu. Enggak, waktu itu pelan banget terus ya udah akhirnya aku mabok juga. Nah tiba-tiba ada yang nengahin. Oke, karena udah pada mabok nih. Sebenarnya ada apa sih sama kalian gitu. Terus Us, oke gini ya. Ini sebelumnya minta maaf banget nih Don gitu. Si anak Solo cuma
Bangsa. Mereka rekam semua nih. Direkam semua nih, bangsat anak Solo tuh. Anjing. Aku tuh tahu anaknya siapa yang rekam tuh tahu. Si anjing lah direkam. Ya udah ngobrol. Sebenarnya tuh emang dulu tuh emang kita semua yang benci sama Dono itu kesel sama kamu Don, karena sifatmu yang sok idealis, terus habis itu kamu tuh memisahkan antara komik lokal, komik TV, komik nasional, apalah itu tai lah gitu. Nah mungkin kamu nggak sadar, tapi itu yang membuat kita ini kenapa sih gitu? Ya komik aja, kita tuh satu komunitas gitu. Waktu itu aku cuma denger diem aja gitu. Oh, iya juga ya gitu. So, akhirnya aku nanya, ya aku juga nggak tahu nih masalahnya. Teman-teman ke aku tuh kayak gitu. Ya aku juga minta maaf kalau misalkan aku dulu senaif itu gitu loh. Tapi untuk sekarang udah aku nggak kayak gitu, ya udahlah, emang aku sadar kalau aku salah gitu loh. Percuma juga realistis gitu, percuma juga idealis, tapi kalau nggak diimbangi sama realistis gitu loh. Mungkin waktu itu karena karena ngerasa nggak adil aja ya. Apalagi kayak nggak imbang banget gitu loh porsinya antara komik yang sering masuk TV sama komik daerah. Ngapain ada presiden-presidenan sih di komunitas kalau nyatanya komik-komik daerah tuh nggak keurus gitu loh. Itu sebelum masa jabatan si Ajis ya. Hari Otong tepuk tangan. Karena emang itu yang dirasain komik-komik daerah waktu sama presiden sebelumnya. Sebelum Ajis. Itu kan banyak kan, ada Ernest, terus ada Semi sama Awe. Waktu itu nggak tahu siapa, mungkin Kak Awe waktu ya. Jadi percuma ada komunitas ngevote siapa presidennya, ini siapa gitu. Pas udah kepilih yang dilihat ya kami ngelihatnya, yang keurus ya komik-komik Jakarta doang, komik daerah nggak ada. Saat itu ya. Saat itu makanya akhirnya ya jadilah Dono yang kayak gitu waktu itu. Akhirnya pas setelah ngobrol sama Uus ya udah. Santai banget. Abis itu nggak ada sama sekali marah-marahan gitu. Uus kalau ke Surabaya juga ngabarin aku. Kalau misalkan aku ke Jakarta juga aku nggak ngabarin Uus kayak gitu. Habis ini kita undang Uus ya. Iya. karena emang jarang ke Jakarta kan, ngapain juga kan. Ya Dono ini emang jarang banget ke Jakarta. Sekalinya ke Jakarta buat ngejob doang gitu. Iya. Ya Uus emang apa ya, destroyer dia. Iya. Tapi Uus setelah itu emang aku akuin setelah dia setelah dia di Indosiar lah, terus habis itu di Trans TV waktu itu dia jadi sosok yang dewasa banget sih. Iya, ya mungkin ya perjalanan ya. Perjalanan. Benar gitu. Aku pernah waktu itu main di Surabaya. Fracting ini. Fracting. Aku nggak tahu lagi mabuk atau lagi apa. Ceritanya aku nggak mabuk. Beda kan, orang lagi mabuk sama orang sadar tiba-tiba diserang. Des gitu. Ada Muslim ada Arif waktu itu. Masalah aku kalau stand up nggak mikirin teman-teman belakang. Misalnya aku nampil sekarang nih, tak habisin aja wes, dar gitu. Mau lucu apa enggak ya urusan. Ya karena pikiranku, ya ini wes panggungku sekarang gitu. Kenapa aku yang terbaik tahan lucunya gitu? Wah ini lucunya level 3 nih, tak kasih level 1 aja. Kan nggak mungkin kan. Tapi di saat itu ya, saat itu adalah. Habis ini kita undang Ustaz Ringo. Karena Uus banyak gitu trouble-nya sama manusia-manusia lain gitu. Gitu. Ya seru lah gitu. Kok kamu tuh nggak mau tinggal di Jakarta? Masih pertanyaanku gitu. Maksudnya kan kamu sudah di MLI gitu kan. Pendapatan oke lah gitu. Maksudnya kan kamu bisa mengembangkan sayap. Bisa. Iya kan harusnya. Tapi ada niat. Nggak ada. Nggak ada atau belum ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Atau belum? Kalau aku kan jelas nggak mau tinggal di Padang gitu. Karena emang kalau ngejob di situ. Yanti kok striptis sih? Yanti jangan striptis di sini Yanti. Penonton mau lihat tuh. Ya kalau di Surabaya kan maksudnya kan pekerjaan di harganya tuh masih aman lah. Kalau di Padang kan emang susah tuh. Ya kalau kamu kenapa nggak mau? Karena kalau di Surabaya itu sebenarnya masih hijau banget buat dibangun sebuah tempat buat kerajaan gitu loh. Mungkin itu yang nggak disadari sama orang-orang ya waktu itu ya. Karena semua orang tuh mikirnya kalau pengen sukses ya ke Jakarta, kalau pengen gede ya ke Jakarta. Nggak ada yang punya
pikiran aku bisa sukses di kotaku sendiri, aku bisa sukses di tempatku sendiri. Nah waktu itu aku ditawarin sama MLI. Kenapa aku mau? Karena MLI membolehkan aku untuk tetap di Surabaya. Syarat aku bilang ke MLI, oke, aku mau gabung sama kalian, tapi aku mau bikin kontennya di sini, di Surabaya. Kenapa? Dia bilang gitu. Karena saya tahu nggak mau gambling, ya. Di Surabaya aku udah punya nama dan beberapa kerjaan juga di sini. Menurutku udah lebih dari cukup. Kalau misalkan aku ke Jakarta, aku harus mulai dari nol lagi, aku harus bersaing dengan kalian lagi, aku harus bersaing sama Pras Teguh, sama ada nama Us, ada Tretan Muslim dan lain-lain gitu, yang lebih besar dulu daripada aku. Enggak, sama aja gitu. Sama aja ya. Sama aja. Sekarang kalau dulu kan gedean Anda ya. Kalau sekarang ya kita sama Pras. Itu ya. Hidup itu nggak bisa ditebak teman-teman. Jadi ya kalau aku bilang jangan berhenti berkarya, tapi kalau emang kalian punya tidak keras, benar kan? Iya. Ya susah juga bro. Iya benar. Nah ya kan. Terus abis itu aku bilang ke MLI, kasih aku modal produksi yang cukup, tak tunjukin ke kalian kalau aku bisa bikin konten keren dari sini. Jadi kalian cuma di sana tinggal upload aja lah. Di sini biar aku sama timku yang produksi gitu. Bondowani itu ya. Bondowani itu. Terus akhirnya mereka ya udah gitu. Nah, ya. Terus akhirnya aku bikin trial dulu, videonya kayak gini kurang lebih. Oke, bagus nih Don. Gimana kalau tambahin kayak gini gitu. Ya udah, akhirnya sikat lah. Tapi ya gitu, waktu itu budget produksi masih minim banget. Makanya pas episode pertama kontenku Bondowani itu bener-bener apa adanya. Tapi itu paling ramai menurutku. Tapi itu awal mula akhirnya Emily akhirnya berubah banget. Iya. Kayak gitu. Karena kalau di Surabaya, ninggal Surabaya tuh aduh sayang banget Pras. Kayak gini ya. Kayak ninggalin tempat yang tempat ini bisa kamu bangun sendiri gitu loh. Aku pengen punya rumah gitu. Aku harus ke Jakarta. Lah ngapain bikin rumah di sini juga bisa gitu loh. Karena lahannya masih hijau banget. Itu yang enggak disadari sama apa ya? Orang-orang mungkin talent dulu ya. Iya. Yang dari Surabaya ya. Pokoknya Dono sekarang menurutku sudah jauh lebih baik, termasuk dari pergaulan, personalnya sendiri, dan kesuksesannya juga sangat luar biasa, terbukti dari tatonya. Orang sukses itu bisa bikin tato. Apaan? Bangsat. Menurutku gitu. Kamu baru bikin tato kan? Iya, tapi kan bukan tanda kalau itu sukses gitu loh. Orang sukses pasti akan bikin tato. Gak mungkin lah. Menurutku gitu. Yang punya Ciputra juga nggak tatoan loh ya. Oh iya. Nggak seniman. Nggak juga semua seniman ya teman-teman. Saya ralat lagi kata-kata saya. Intinya mau bridging Dono pakai tato sekarang. Sudah itu saja. Oke, sekarang kita bahas tatonya Dono. Kenapa Anda mau bertato? Katanya dari istri nggak boleh. Nggak boleh. Terus? Tapi coba giniin dong Bu, kameranya. Nah, tuh. Tuh tato anakmu ya, mirip banget tuh. Gambar anak. Terus? Anak nama, terus ini ada mainan kesukaannya dia. Bukan mainan itu T-Rex ya? Karakter ini T-Rex. Itu? Ini karakter kesukaannya dia ada dinosaurus, terus ini ada hiu, terus ini Bu Risma sebelah sini. Gak ada ya. Apa kata istri Bu? Marah gak? Marah. Sama aku juga. Marah Pras. Marahnya tuh bukan marah yang kamu ya ini, kamu enggak. Ngambek. Marahnya tuh dia pas, jadi kan gini. Orang kalau nato itu harusnya, ini kata tato artisnya ya, Kecil dulu. harusnya kecil dulu. Kenapa? Biar ngerasain dulu rasa sakitnya, gak kaget. Nah ini aku tuh langsung gede segini. Itu tato pertama. Iya. Tato pertama. Jadi Dan itu proses sakit itu, yang situ sakit itu. sakit tuh sebelah sini, sakit banget. Ini sama ini. Nah ini nih, ini bangsat banget ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau tato sebadan gini, yang ini lewatin nggak apa-apa. Jadi nggak ada otak ya dong.
Kalau bikin kepala di sini gak usah ada otak ya. Sakit banget bro sumpah. Iya. Totalnya tuh 5 jam. 5 jam itu? 5 jam. Semua? Nah pas sampai rumah. Istirahat berapa kali? Istirahat sekali. Anjir. Istirahat sekali. Terus aku nanya sama mas tato artisnya. Mas sebenarnya pertama kali tato tuh harusnya tuh di mana dan harus seberapa? Dia udah bersih gitu kan. Terus dia bilang, jadi gini mas. Wah nggak enak di perasaan gitu. Sepertinya aku akan terlihat tolol nih gitu. Jadi gini mas, biasanya untuk pertama kali tato itu yang kecil dulu, biar ngerasain rasa sakitnya. Jarum suntiknya tuh gimana, jarum ini gimana tatonya, ya. pas nancep di kulitnya. Oh gitu. Dan ini sampean satu-satunya orang Surabaya yang full tato pertama kali. Sebenarnya ini tolol sih mas gitu. Kenapa nggak bilang gitu loh. Pantas pas habis tato kok lapar ya gitu. Kok capek, tenaga habis ya. Pala kok agak pusing ya gitu. Pusing. Akhirnya sampai rumah. Untungnya waktu itu istriku lagi nongkrong. Terus habis itu dia kan izin. Aku nongkrong sama teman-teman kantor. Ya udah. Pas malam tuh nungguin dia pulang. Kok meriang gitu. Gak enak badan ya? Gak enak badan, akhirnya demam cok. Demam sehari gara-gara Demam itu. akhirnya. Tapi ngambek dia. Demam, kan Enggak, lampu mati. Oh. Enggak, pas balikan lampu mati semua nih. Lampu mati. Set gitu. Wah, ntar kalau dinyalain, copot lampu gitu. Jadi ntar pas dia bangun, sayang kok nggak bisa ya lampunya, iya gitu. Gak kelihatan kan. Kelihatan pertama? Abis itu pokoknya matiin lampu, terus habis itu pakai selimut Pras. Gitu. Karena emang demam ya, bukan nutupin ya. Pokoknya pas kalau udah ketahuan ya udah bodo amat lah gitu. Terus pas tidur dia bangun, tahu nih, aduh si anjing datang nih gitu. Alasan apa ya gitu. Alasan apa ya gitu. Berarti nggak izin dulu? Enggak. Terus dia, kamu kenapa kok selimutan gitu? Nggak apa, demam. Terus dia pegang, oh iya demam. Sama dia terus bikinin dikompres gitu. Dikompres, lampu dinyalain, sini. Terus pas dia lihat ini, loh, kamu tatoan? Hah, masa sih? Ini perasaan digigit nyamuk tadi saya gitu. Kok bisa tiba-tiba Kebetulan membentuk ini. Terus ngambek langsung. Terus dia langsung, kok nggak bilang aku kalau kamu tatoan gitu. Ya kan aku udah sering bilang gitu. Mau bikin. Ya kenapa hari ini kamu nggak bilang gitu? Ya percuma aku bilang, nggak kamu bolehin gitu loh. Ya pasti nggak tak bolehin lah gitu. Ya udah makanya nggak bilang gitu. Ntar aku bilang apa? Ntar aku ke bapak ibu. Ntar aku bilang apa ke mama papa gitu. Wah udah mulai drama nih. Ya udah bilang aku tatoan gitu. Iya kan? Mau bilang alasan apa? Terus dia bilang, iya aku tahu sekarang kamu itu udah punya duit banyak. Nah, tuh kan pas pemikiran ke situ. Terus udah bisa cari duit sendiri gitu loh. Aku tahu sekarang kamu itu stres, kamu itu pingin apa? Pingin melakukan apapun yang pingin kamu lakuin. Tapi kalau kayak gini caranya, kamu tuh kayak nggak tahu, kamu tuh kayak telat nakal gitu loh. Ini tuh bukan tentang telat nakal gitu loh. Itu apa? Ini tuh komitmen. Guys. Oke. Sekarang tuh aku udah punya apa namanya? Calon tato baru. Enggak punya. Biasanya nambah loh Don. Udah ada kepikiran kayaknya. Nanti ada di sini santai, pelan-pelan. Masih sakit ini. Jadi aku punya ritual baru. Kalau dulu kan sebelum sign aku pasti diam, ngapain materi, deg-degan, habis itu pas mau perform langsung doa. Ya udah. Sekarang tuh udah kayak diam, berdoa, habis itu wes. Demi anak ini pokoknya. Bucin banget aku sama dia, Pras. Iyalah, namanya anak sendiri, Bro. Aku tuh tato pertama di sini di punggung. Nama ibuku. Nah, kalau aku apa-apa izin. Walaupun gak boleh gitu. Aku udah izin. Aku pergi gitu. Walaupun tak bikin ngambek. Istriku juga ngambek. Bikin tato gohan di sini. Ngambek. Obatnya ya jangan gitu lah. Iya harusnya kamu itu. Tahu gitu kemarin pas dikompres, kamu kok tatoan? Bacot. Bacot gitu. Bacot marah tapi dipakai. Iya. Kamu tuh nggak.
Aku harus bilang apa sama mama? Ya itulah. Tatoku juga banyak nambah di sini, ada di sini tato ibuku. Bagus lah. Karena aku pengen tatoan tuh udah nggak sekarang. Dulu pas zaman sekolah itu pengen banget tatoan. Karena Aku kan malah pengen dari SMP. ngeband kan. Iya. Dulu tuh ngeband, terus apalagi suka Blink. suka sama Blink 182 juga. Habis itu kayak mikir apa yang dipakein sama idola aku, apa yang dia kenakan harus aku tiru gitu loh. Pakaian udah nih, kayak tato kurang nih. Karena kan lebih ke ngerasa ini kayak ngeband terus habis itu kayak nggak tatoan kurang gitu loh. Iya. Nah keinginan itu tuh terhambat karena uang kan. Jadi dulu pengen tato tapi nggak punya uang. Bener. Pas udah nikah udah ada uang tapi nggak berani tato. Gitu loh. Karena kan mikirnya masih apa namanya ya agama lah, terus habis itu nanti dilihat orang gimana lah gitu. Kayak gitu-gitu. Oke, kita masuk ke STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Ini beberapa fansnya Dono bertanya, sepertinya pakai bahasa. Tuh kan, baru dibilangin pakai bahasa bunyi-bunyian. Arema bersatu, Arema jadi satu. Apa maksudnya? Nanti kan are Surabaya. Tapi kan Aremania kan Malang. Iya. Bahasanya hampir sama ya. Bahasanya hampir sama. Ya makanya dia mau ngeliatin kalau dia Arema. Oh iya, siap. Tuh. Siap Mas Aremania. Siapa sih? Dari Mas Mantap. Acil. Ya, salam satu jiwa. Gitu ya. Salam satu jiwa. Ya betul. Iso nggak sedino kami su. Gak bisa. Iya, nggak bisa itu artinya apa? Gak Cuk? bisa. Bisa nggak sehari aja nggak misuh? Oh, misuh nih. Misuh tuh ngumpat. Oh. Jancuk. Oh, iya. Matanya picek. Sama. Nggak Jadi bisa. pertanyaan kalau di Padang bisa nggak sekali nggak baca rui? Ya. Gitu. Nggak ngomong ente lah. Gitu. Nggak bisa. Ya sama. Nggak bisa. Itu Karena sudah mendarah daging. Karena kalau di Surabaya kalau nggak ngomong cuk itu kayak nggak enak gitu loh. Kayak apa ya? Cuk itu kan kayak imbuhan perasaan, ungkapan gitu loh. Iya. Dan jangan cuk itu nggak kasar ya. Jancu itu Nggak ada artinya, Mas. ya sama di Padang. Kalau kata orang Padang sih ada artinya gitu, tapi arti pastinya tuh nggak tahu ya. Sama, jancu apa? Ada nggak orang pernah? Nggak ada. Ini Nggak ada artinya artinya. ini Sebenarnya loh. nggak ada artinya. Nggak Tapi ada nggak yang menebak-nebak? Ya nembak-nembak banyak. Kalau ngomong sejarahnya kan ada dulu tuh ada di tank pas zaman peperangan ada tulisan Jan Cok gitu. Jan Cok itu adalah nama seorang seniman lukis. Oh, nama orang. Ya, katanya. jadi katanya si tentara ini ngefans banget sama orang itu makanya dinamain di tanknya ditulis Jan Cok situ. Oh, oke. Nah dulu tuh pribumi kalau misalkan ada tank itu kan ada tulisannya. Nah itu ada janco ya no janco gitu. Oke. Ini kadang kalau di khas kreatif kalau ngomong janco ini kayaknya nggak disensor. Kalau pantai disensor. Enggak ya? Kenapa? Enggak ya? Pantai. Nggak boleh, di Padang nggak boleh, berdosa. Coba pantai. Kolep ya. Cotek. Jadi pertanyaan ini itu enggak sedino enggak itu enggak bisa. Nggak bisa, sama gitu. Ya kalau aku emang di daerahku keras ya, sampai aku tuh diatur tidak boleh ngomong pantai gitu. Tapi tetap aja bodo amat ya. Geser, ngomong pantai doang. Ntar anakmu juga ngomong pantai, ya urusan dia anjir. Ntar anakmu gede ngomong pantai, bagus lah. Kenapa sih anjir? Berarti dia Minang gitu. Iya kan, daripada dia ngomong Minang nih. Woi kamu mana? Cancok gitu. Aneh kan? Ngomongnya bahasa Padang. Ngumpatnya bahasa Jawa kan nggak mungkin. Mas Don, sampean kan terkenal wong sangar sih, wong sangar iki. Ono sing dhewe nih enggak sih kecoa tah sesuatu ngono. Tolong bos. Ya. Ini apa ini? Jadi kalau baca langsung baca aja nggak usah saya kenapa? Iya, Anda kalau dikasih ngomong bahasa Padang juga akan Ya tapi kan nggak kayak orang Sariawan, Cok. Coba. Hehehe. Ono sing diwedeni enggak sih? Kecoa tah sesuatu ngono. Apa iki, Cuk? Mas Don, sampean kan terkenal wong sangar. Ada yang ditakutin nggak sih? Kecoa atau sesuatu atau apa gitu maksudnya? Kan takut kecoa emang. Kecoa nggak takut? Cicak. Cicak kan takut. Ih, jijik sih, lebih ke jijik sih, Mas. Kan cicak kan apa ya? Kebalik kita. Aku kecoa geli. Cicak berani tak giniin. Gitu.
Berani. Kemarin baru bikin konten sama si Karjo. Aku tuh suka, ini jahat ya teman-teman, nggak perlu ditiru ya. Aku tuh suka penasaran dulu waktu kecil tuh, gimana tak rebus air mendidih termasukin cicak, das gitu. Matinya secepat apa? Ternyata cepet gitu. Langsung gitu. Goyang-goyang gini. Goyang tapi bentar doang. Oh gitu. Kita angkat tak belah. Gitu. Oh jantungnya nih. Oh ini jantungnya gitu. Tapi kamu geli? Geli sih Pras. Soalnya kan Sama biawak juga takut berarti sama ya? biawak kan takut. Kalau gigit Iya, gimana jelas. Pras? Iya. Kayak gitu. Iya. Kalau Iya cicak kan? kenapa bisa takut? Karena apalagi cicak betina ya. Apa bedanya cuy? Duh, beda. Loh, aku nih selama nangkep cicak nggak pernah nyari kontolnya mana ini? Iya. Nggak pernah loh. Beda. Kalau cicak yang betina itu toketnya penyet. ada. Coba dibalik gitu. Ntar kalau misalkan ada item-item terus penyet, nah oh ini tetek nih gitu. Gitu. Nih, Ada. Loh, kan logikanya jangan dia kan bikin sering aku gini, kan? penasaran loh cuy. Selama ini aku nggak pernah balik, toketnya mana nih? Gak ada. Dia kan tidak menyusui. Kan dia sering gini, otomatis penyet kan. Coba deh Yanti, coba. Nih. Pasti penyet. Iya kan? Ada anjir. Enggak sih cicak. Dia geli sama cicak ternyata, bro. Awas, geser. Nah, nih depresi. Ya. Mas Don, pernah nggak kon pas cilik ngoyuh nang dalan terus ngoyuh mumbok kipat ke ngiwon nengen. Tolong bro, ini bener-bener bahasa sastra bro. Mas Don, pernah nggak kamu pas kecil pipis di jalan terus pipismu dikipat-kipatin kanan kiri gitu loh. Aku dulu jawab ya, boleh sebelum kamu. Iya. Aku bikin nama. Bikin Di jalan, di pinggir Ya. jalan pernah. Tak bikin tuh pernah. Peras. Sempet. Tadi tak ukur-ukur. Nih sampai gak ke S-nya nih gitu. Jadi pas, peras. Diinjek Masih. orang. Kan dibaca sama orang ntar. Pernah Mas, waktu itu pipis kasih nama juga. Nama juga Don. Teguh waktu itu. Kan dia nggak pantesan. tahu dia. Perasnya di Padang, teguhnya di Surabaya. Teguh kan nama Jawa banget kan? Iya kan? Iya, bapakku Waktu itu Jawa. pernah Teguh gitu. Tapi E-nya kelewatan Mas. Jadi habis T langsung gu. Gitu. T G banyak. Tapi pernah. Pernah lah pasti. Bikin nama kan juga? ya, Enggak. tapi kan ya nggak psikopat kayak gini ya. Iya. Dikipat-kipatin gitu Dikipat-kipat nggak tuh. mungkin ya. Konsep Enggak. orang pipis itu dipegangin biar nggak nyiprat. Iya. Ini tuh dengan sengaja dikipat-kipatin Nah. gitu loh. Enggak. Itu nggak ada. Aku Enggak, juga. Mas, saya nggak Nggak sesikopat pernah. itu ya. Iya, nggak pernah aku kontolku tak arahin ke atas gitu. Ya nggak Nggak pernah. pernah aku. Nggak pernah. Gitu. Kalau saya tuh paling disaku Mas ya. Jadi ini Mas gini. Nah, gitu Mas ya. Nggak ada deh. Dikipat-kipatin. Ini habis ini aduh emang aneh nih orang nih. Aneh. Yes. Enggak. Mas Windu oke ya Mas Windu geser. Habit. Habits. Asik 90. Apa benar Bang Dono nggak akur sama Arif Alfiansa? Bangsat ya. Coba dijawab. Ono po kon karo Arif Alfiansa. Ono po. Kan aku temenan sama dua-duanya nih, ya kan. Yang satu temanku juga, yang satu temanku juga. Kalau nggak akur itu mungkin pernah nggak akur ya. Mungkin pernah nggak akur. Sampai saiki? Kalau sampai sekarang kami karena Arif udah di di Jakarta, terus aku tetap stay di Surabaya dengan kesibukan masing-masing juga jarang ketemu. Kalaupun dia di Surabaya, nongkrongnya pun juga sama teman-teman yang deket sama dia. Dulu tuh emang aku Ada deket sama kubu-kubu dulu. ada pasti ada. Tapi kan nongkrong bareng kan? Nongkrong bareng. Tapi kalau udah Cangkruan. kubu-kubuan, iya. Kalau udah kubu-kubuan, wah ini. Ini ngomongin ini, ngomongin ini. Tapi kalau udah bareng ya udah kami akur gitu. Emang kan kayak gitu berkomunitas ya. Betul. Adalah masalah-masalah. Kalau sama Arif dulu tuh kan aku sama Arif Kau kan pernah deket gak? pernah. Oh pernah. Pernah Terus? sama Arif, deket banget. Aku Arif, Muslim,
Situ ada Mas Deddy Gigis, ada dulu namanya Syahdam kayak gitu. Syahdam ya, aku pernah dengar. Karena kan aku sama Arif Alfiansa sama Muslim itu kan hitungannya generasi awal di komunitas stand up Satu Surabaya. generasi ya. Jadi waktu itu mungkin nggak deketnya gara-gara mungkin udah beda ini ya, udah beda frekuensi. Iya. Si Arif dulu udah punya gumbu apa ya? Kayak udah punya kumpulan yang menurut dia, wah ini gue banget nih gitu. Aku dulu juga udah kumpul sama si Karjo, waktu itu ada si Firza juga. Terus ya pas setelah sama-sama bikin event, tabrakan sama eventnya si Arif juga. Oh itu awalnya. Waktu itu inget banget tuh. Jadi acaranya Arif itu tanggal 14, acaraku tanggal 15. Waktu itu acaranya namanya Surabaya Undercover acaraku. Oh tahu aku. Acara dia? Acara dia apa ya? Nggak tahu. Pokoknya dia kalau acara si Arif kerjasama sama komunitas. Acaraku nggak dipegang sama komunitas. Udah bikin sendirilah gitu. Tapi aku admin komunitas. Di Twitter waktu itu. Terus habis itu anak-anak itu nyuruh, anak-anak semua satu ini nyuruh, ya udahlah apa namanya? Si acara Dono dipromoin aja sama akun komunitas gitu. Arifnya nggak mau. Arif nggak komen. Nah, sedangkan acaranya si Arif ini acara si Arif itu nggak kerjasama sama komunitas karena yang bikin udah orang Pemkot. Oh begitu. Gitu. Ceritanya. Terus karena aku yang admin nih, terus ada yang nanya, kok acaranya Mas ini nggak diumumin, acara Mas Arif kok nggak diumumin? Terus aku bales kan, ya coba tanya Mas Arifnya sendiri ya gitu. Di capture sama dia, ditaruh di grup, nah terus disikat tuh gitu. Masalah di situ. Ya aku kan bilang, ya kan emang ini acara bukan acara komunitas, nggak kerja sama komunitas. Tahun berapa itu? 2016. Tapi sekarang nggak ada masalah dong. Sekarang nggak ada masalah karena jarang ketemu Ini ya kan. sebenarnya panas-panasan dari saya aja. Ya waktu sempat main ke apa gitu Arif. Nggak ada. Nggak ada. Tapi nggak tahu Arif. Nggak ada. Seneng aku pas Arif dia viral banget di mana-mana gara-gara nyanyi tuh. Telepon aku. Telepon WhatsApp keren banget Rip gitu. Apalagi pas dia dapat akunnya verified tuh wah anjing gokil. Arif Surabaya gitu. Berarti nggak ada ya masalah Dono dengan Arif dengan Dono nggak tahu. Nggak ada, karena kan jarang ketemu kan. Dono nggak ada gitu. Kalau sering ketemu pasti ya. Yo. Ada masalah terus. Ya, coba kita telepon Arif ya. Arif Alfiansa. Ya kan. Ini buat membuktikan buat teman-teman Surabaya kalian sudah mulai gaduh nih. Ya, Arif masalah dengan Dono, Arif masalah dengan Dono gitu. Gitu. Habib, ini Mas ini ya nanya ya. Bukan, mirip ya. Rip, ada orang mau ngomong koncomu nih. Rip. Nah nih kon. Siapa iki? Deh. Ya apa sih takut sapa iki lho ya apa iki rek. Kenapa, Bang? Topeng ya? Duh, kok top? Bisa-bisanya lo lupa sama teman sendiri lo. Siapa? Halo. Deketin deh. Halo. Woi. Masa kon nggak ngerti aku Rip? Ya Allah bacot. Ada. Kan kurang dawa percakapannya. Ya dong. Lu kan udah suwe nggak gumbul gue kan? Enggak. Pak basement 2 ada parkiran nggak Pak ya? Basement 2 ada kosong nggak? Buat acara Kilo Raya. Malah ngomong orang lain. Oke. Iya, enggak. Dia lagi dari tempat parkir. Nah. Oke, thank you Pak. Lagi di Delta Spa ya? Apa? Matamu. Enggak Rip iki ono. Siapa Hesta? Iki ono pertanyaan di podcast PWK loh. Nah, iki nanya, apa bener Bang Dono nggak akur sama Arif Alfiansa? Terus. Ya iku, kalau tak. Iki salah apa? Wis live iki. Tapi. Iki wis live iki. Makanya saya iki jawaban. Kon nggak akur nggak ya? Aman-aman aja. Kan tidak ada. Iya nggak sih?
Apa emang harusnya? Makanya gak teli cara ring. Arare sih gara gua arare bangsa tuh. Berarti temenan ya sama Dono ya? Enggak, yang ngebikin ini kan orang-orang. Aku yang bikin ini. Ya udah nanti ketemu lah sama Dono. Dono kan lagi di Jakarta. Iya. Ntar tak foto berdua, tak posting ya. Aman gitu ya. Ya wes. Di mana? Lagi ini mau syuting, Bro. Wes, gokil. Wes maaf ya mengganggu ya. Anjing kan lagi nyari parkiran, cu. Iya wes. Ya oke ya, nanti kabarin lagi ya. Ya, yuk. Yo. Oke, mantap. Mantap. Ada Biasa. Matamu. Habis nelfon, cancuk opo sih. Geser. Ada lagi. Mas Don, siapa komika paling tidak lucu di MLI? Paling tidak lucu. Iya. Paling tidak lucu menurutku siapa ya? Kalau bilang Ebel tuh nggak mungkin. Kalau Ebel untuk secara materi emang dia nggak lucu. Tapi kalau untuk kualitas perform lucu banget. Lucu banget. Jadi mana ada orang ngeblank terus tiba-tiba gitu. Perform nih. Ini kalau misalkan saya ngeblank ya, teman-teman. Kalau misalkan perform terus ngeblank lupa. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Nah, biasanya gitu Nah, kan. itu adalah stand up comedian yang paling enggak profesional. Iya. Kalau Ebel nih ya, kadang tuh ada gitu. Ngeblank. Kayak di Bali. Di Bali dia ngeblank. Jadi si Coki itu terus tiba-tiba teman-teman dia ngeliat ada meja operator. Dia nyemek orang di meja operator itu. Dia Yang di Bali ya waktu itu dia ya. gini ngeblank kan. Iya. Jadi Coki nggak ada masalah gue sama Coki beneran. Coki tuh orangnya baik dan Mas lu siapa sih di situ gitu. Bangsat lu Tiba-tiba disemek. Terus dia balik lagi, dia ngomong lagi, ngeblank. Kebetulan ada cewek keluar dari orang lagi nonton keluar, dikejar. Ngapain keluar? Itu tuh, Ebel. Terlalu profesional menurutku. Ya kan. Mas John, siapa komika yang paling tidak lucu di MLI? Gian Luigi. Emang gak lucu ya sekarang ya? Emang udah lama gak stand up Gian kan? Menurutku Gian takut kayaknya mungkin ya. Kalau disuruh stand up, makanya dia kebanyakan lebih baik MC gitu. Dan emang pantas dia di belakang sekarang. Tapi kalau misalkan di konten lain ya Gian lucu. Tapi kalau untuk di stand up mungkin karena dia udah jarang mengasah performnya. Betul. Stand up tuh emang harus diasah terus. Sempat kalian setahun tidak stand up, tidak mikirin materi, bisa ngedrop lagi tuh. Dia kan nanya siapa komika yang lucu. Kalau komika berarti ini. Tapi kalau talent ya beda lagi. Ada lagi. Gitu. Tapi Kalau kan talent. bukan itu ya. Pertanyaanmu gak ada talent kan? Aman gitu. Geser Mas. Estimasi tour Don Journey kapan Mas Don? Sekarang promo nih. Setelah Agustus. Setelahku ya. Agustus setelah Pras. Jadi sebenarnya di MLI awalnya jadi awal aku tertarik masuk di MLI itu menjanjikan mau dibikinin bikinin show gitu loh. Jadi dibikinin show di Jakarta. Jakarta sama Surabaya. Ya udah, tapi harus punya konten dulu Don gitu. Ya udah punya konten, udah mau jalan tour, ternyata pandemi. Ya kan? Terus pandemi mau disikat, udah oke, ternyata ada Pras Teguh masuk. Maafkan aku ya Don. Dia juga pingin banget show gitu loh. Nah, akhirnya pas si Gian ngasih tahu, Gian kan manajer kan di MLI. Jadi dia ngasih tahu, ini Don, kalau mau tour kamu di pertama ini di bulan awal ini ada Maret, ada bulan ini sampai ini. Kalau batch yang kedua ini, batch ketiga ini. Batch kedua tuh Adriano Colby, batch ketiga Pras Teguh. Gimana? Nah waktu itu aku ngelihat si Pras Teguh begitu masuk MLI, dia tuh kayak kayak masih punya semangat yang meledak-ledak untuk dikeluarin lagi gitu loh. Dan api semangat itu yang kayaknya tak jaga biar si Pras ini nggak kecewa sama MLI. Karena banyak talent yang sudah masuk punya nama besar kecewa sama MLI karena mungkin komunikasi sama developnya kurang gitu loh.
Kayak misalkan ada dulu tuh Bintang Emon, Abdur, Arsyad, terus ada siapa lagi, Kang Didi waktu itu ada Renol. Itu kan mereka memilih cabut karena nggak sempat keurus gitu loh. Nah aku nggak pengen kejadian itu diperas karena sayang banget nih. Karena aku juga salah satu orang yang suka sama performnya Pras. Kami sama-sama komik yang suka act out kalau perform gitu loh. Jadi bukan komik yang verbal. Jadi makasih ya Don ya, aku saling aku gak habis mikir loh ente sebaik itu kan. saling kebalik. Nah, kan gitu bukan. jokes yang ditunggu-tunggu tuh. Akhirnya ngalahin. Saya tuh ngalahin buat ya udah Pras dulu aja nggak apa-apa lah biar dia nggak kelamaan nunggu juga gitu. Betul. Ya udah akhirnya yang pertama itu Pras, yang kedua nanti ada Adriano Colby, yang ketiga terus ada Tour Down Journey itu. Nanti tahun ini berarti kan? Tahun ini. Kalau Pras kan show-nya bakal uang produksinya, fee-nya nanti dibayar buat bikin masjid. Nanti kalau saya di Down Journey ini nanti uangnya akan saya buat halaman masjid ya. Tetap ya. Dia mikir masjid doang, nggak mikir halamannya, pagar gitu, nggak ada. Aku ntar lihat RAB-nya kayaknya masjidnya aja deh. Makanya. Terus nggak ada jalanan, orang harus halaman masjid. Sopo menurutmu sing luwih sangar Seikoko Don? Siapa yang menurutmu yang paling sangat? Luwih ki Siapa ini dari siapa ini kalau? Siapa? Ini maksudnya apa ya? Yang lebih sangar dari aku. Apa ini maksudnya? Sangar apa nih? Menurutmu yang lebih sangar dari aku di mana? Di MLI atau di dunia? Iya, di dunia mah Allah, Bro. Allah Akbar. Iya kan. Itu bukan musuh, itu bos besar kita. Ya kalau seandainya orang siapa? Komika? Nggak ada ya? Komika. Emang ada kamu merasa musuh-musuh? Indonesia. Siapa yang berat itu? Kalau Indonesia nggak ada sih. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Kalau luar negeri ada. Kalau Luar negeri juga. luar negeri banyak. Tapi kalau sosok yang paling saya suka sih ada Tuan 13. Oh, rapper ya. Tuan 13 seneng banget. Aku Ari Lasso. Ari Lasso kenapa? Suka aja. Kehidupannya sama kayak aku. Ibunya meninggal pas dia mabuk. Aku juga. Ibuku meninggal pas mabuk juga. Oh, berarti habis ini sakit juga. Siapa aku? Hah. Ngomong kan apa sih coba? Takut ya. Tapi kan sembuh akhirnya dia. Sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat Mas Ari Lasso, semoga kita bisa bertemu. Saya ngefans banget sama Mas Ari Lasso. Tuan 13 juga. Tuan 13. Kalau aku suka banget sama Tuan 13 sih. Aku suka lagunya waktu yang sama Netral tuh. Udah belum dengar yang bacot? Dengar. Udah tai anjing gitu kan. Nah, itu makanya terinspirasi pakai apa namanya? Buckethead gitu. Emang kan pakai buckethead terus ya? Mulai mengurangi pakai kupluk karena sekarang bangsat kalau ada orang pakai kupluk terus habis itu difoto temennya tuh terus di-mention ke aku, Mas Don gitu. Mirip gitu. Enggak mirip gitu loh. Aku tuh udah jelek gitu loh, tapi dimirip-miripin sama orang yang lebih jelek kan enggak terima ya. Enggak. Ada lagi, geser. Masih ada. Banyak bro yang nanya bro. Kapan yang ada flick-flicknya itu Mas? Wes, lucu flicks maksudmu kan? Ya, MLI lagi bikin platform sendiri berbayar. Jadi kalian biasanya nonton di YouTube dengan biaya subsidi yang di tengahnya tiba-tiba ada iklan. Sekarang kalian harus bayar teman-teman. Jadi MLI bikin platform namanya Lucu Flick. Nanti di situ isinya konten-konten komedi semua. Ada film komedi, ada stand up komedi. Betul. Terus ada konten-konten MLI yang eksklusif yang tayangnya cuma di situ. Salah satunya itu Bondowani. Kalau Pras tuh ada nanti Bahaya Menganggur. Nanti di mungkin finalnya tour yang ibu juga bakal ada di Lucu Flick juga. Kalau mau nonton itu ya harus bayar. Paling murah kok, cuma 20.000 sebulan. 20.000 murah sebulan. banget. 50.000 sebulan. Itu udah nonton semua konten sebulan. gitu. Tapi jangan kalian dagangkan lagi. Ya. Kalau ini nanya kapan ya tunggu aja. Kisaran setelah bulan Ramadan lah. Soalnya ini juga masih proses nyari tim produksi buat syuting Bondowani. Oke, tunggu aja ya teman-teman ya. Ada lagi? Kok iso podcast mendoan dadi bahan skripsi? Oh. Woi, jadi bahan skripsian ya? Iya nggak tahu ya Pras ya.
Podcastmu. Podcastku jadi bahan skripsian. Emang apa yang dibahas di situ? Kan hai doang kan. Makanya hai doang, terus meso-meso kayak gitu. Tapi lebih ke bahas ya nongkrong tapi pakai bahasa Surabayaan gitu loh. Iya tahu. Aku bikin podcast mendoan tuh juga nggak tahu kalau misalkan sampai bisa serame itu bisa disukai banyak orang bahkan di dunia ya. Aku bilangnya di dunia ya, Iya, karena ini baru di bumi doang nih. PPK nih baru di bumi ya. Bumi gitu. aja. Nah kalau podcast mendoan itu udah ini di Jupiter udah. Udah sampai Jupiter. Udah sampai Jupiter. Aku juga berharap sampai Mars teman-teman gitu. Semoga Di penduduk Jupiter Mars. tuh isinya komeng semua pokoknya. Gak tahu makanya ada orang yang bikin bahan buat skripsi aneh banget sih, udah aneh. Emang banget. ada ya? Udah aneh banget sih dunia ini. Iya. Aku juga pernah tuh materi stand up gue dijadiin skripsi. Wis. Bukannya Dono. Drummer nih. Bukannya Dono. Oh, modar. Dia modar. Set. Ini kalau gitarnya diambil jatuh nih dia. Gitar. Nogi Aneh nih orang. Permana. Gitarnya dipetik duk gitu. Sama Instagram ya? Ya. Nogi Permana, coba. Nogi. Aneh banget nih orang nih. Lu mau dar? Hah? Oh ini. Mana kamera? Ini ya. Nogi Permana. Mas Nogi Permana, ini ya. Ini ya, saya blok ya. Nah ini. Blok and report. Nah, udah ya. Ke report account ya. Ya posting konten ya. Spam ya. Next. Ya, sip. Nogi. Nah, udah hilang ya. Bye. Mas. Nih ya Mas ya. Nah, Mas. Nih. Sini Mas ya. Terangin dulu. Nah, kelihatan ya? Tak follow. Ambil lagi. Blok. Baru blok. Terima kasih buat Dono Pradana, tepuk tangan. Luar biasa. Aduh, lucu banget. Anjir. Ya, nggak kerasa, seru banget. Jadi berantakan banget. Anjing, jadi lengket-lengket gara-gara Nugi Dart nih. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sukses selalu buat Dono Pradana. Thank you, Bras. Ditunggu show-nya dan Bodowani selanjutnya. Oke teman-teman, siapa lagi yang harus kita undang silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke Nugi tadi. Ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.